Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matilda terus semakin tersiksa dengan kondisi yang dialami. Semua yang terjadi dalam hidupnya bagaikan tikaman sebuah pisau yang terus-menerus ditancapkan ke perutnya. Matilda terbuang dari sejak lahir. Saat ibunya sedang mengandung dirinya, ayahnya berselingkuh dan jarang pulang ke rumah. Ibunya selalu menjadi sasaran amukan ayahnya. Hal ini membuat ibunya marah dan membenci Matilda yang sedang ia kandung. Akhirnya ibunya membuang anak itu ke tong sampah di depan rumah sepasang suami istri yang kaya. Anak itu akhirnya dirawat oleh pasangan kaya tersebut dan dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Namun setelah dewasa, Matilda tetap merasakan kekosongan besar di hatinya. Ia rindu ayah kandungnya. Suatu ketika ibunya bertemu kembali dengan Matilda dan menceritakan bagaimana kejahatan yang ayahnya dahulu lakukan. Matilda terkejut, namun hati kecilnya tetap tidak rela. Ia mau bertemu ayahnya. Di saat itulah ibunya membentak, "Anggap saja ayahmu tidak ada. Kalau dia mau peduli sama kamu, harusnya sudah dari dulu. Jangan pikirkan dia lagi. Anggap saja sudah mati." Matilda hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Dirinya yang sebelumnya kelihatan seperti wanita tangguh, kini terlihat sangat rapuh. Meskipun ia telah mendapatkan orang tua pengganti yang sangat mengasihinya, dan ibunya juga bertemu kembali dengannya, namun itu tetap tidak cukup. Hatinya tetap menjerit, "Ayah, di mana kamu berada? Aku ingin bertemu ayah satu kali saja sebelum aku mati." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang mengalami tragedi yang serupa dengan yang dialami Matilda. Beberapa orang terlahir tanpa sosok ibu dan beberapa orang terlahir tanpa sosok ayah. Ada yang terlahir tanpa sosok keduanya dengan berbagai macam sebab. Entah karena orang tuanya meninggal atau karena mereka sengaja menelantarkan anaknya. Kekosongan itu begitu menggigit perasaan dan hati setiap orang yang mengalaminya. Kenyamanan hidup di dunia dan segala sesuatu yang dunia tawarkan tidak cukup untuk mengisi kekosongan itu. Jadi, dengan apakah hati yang kosong karena kehilangan figur orang tua itu harus diisi? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya ada satu pribadi yang bisa mengisi kekosongan hati kita, yaitu Tuhan. Mengapa demikian? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kasih sayang sejati yang kita butuhkan. Pemazmur mengenal betul pribadi Tuhan yang begitu menyayangi anak-anaknya. Semua air mata yang keluar dari matanya dan semua doa-doa serta harapan yang keluar dari mulutnya selalu diperhatikan Tuhan. Tuhan mengerti betul apa yang anak-anaknya rasakan. Dia tahu ada kekosongan di dalam hati anak-anaknya. Yang dia mau adalah agar anak-anaknya bersedia membuka hati baginya untuk mengisi kekosongan itu. Namun, Tuhan tidak akan memaksa kita. Semua tergantung kesediaan kita menerimanya di dalam hati kita. Mari, izinkan Tuhan mengisi kekosongan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku dan penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu, sebab aku sangat merindukan sentuhan dan pelukan kasih-Mu.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.